Sementara untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kawasan Bendungan Hilir, terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 hingga di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jakarta adalah kota di negara kita yang masih dilema dalam menghadapi permasalahan banjir. Banjir terjadi tidak hanya semata karena fenomena alami saja, tetapi juga karena adanya dampak urbanisasi yang pesat dan penggunaan lahan yang sembarangan. Dalam hal ini, manusia mengambil alih fungsi dari ruang terbuka hijau pada sekitar kali menjadi area pemukiman padat penduduk yang menyebabkan kurangnya kemampuan tanah menyerap air dan sistem drainase yang buruk. Aliran kali dan sungai menjadi tersumbat ketika curah hujan tinggi dan adanya banjir kiriman datang membuat kali-kali yang ada di Jakarta tidak bisa menampung debit air lagi. Di tengah kesibukan kota metropolitan ini, terdapat aliran kali yang menyimpan cerita panjang, yaitu salah satunya Kali Krukut di Karet Tengsin. Kali Krukut ini mengalir di sepanjang wilayah RW 7 Karet Tengsin yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di sana. Di tahun 2020, kali ini tercatat pernah terjadi banjir sedalam 2 meter lebih, sehingga beberapa warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan dari jam 9 malam sampai pagi, sehingga itu air dari Krukut sama air dari Manggarai itu sangat tinggi sehingga pintu air Pejombongan tidak menampung istilahnya air yang dari Krukut sama yang dari Manggarai, sehingga air naik. Kira-kira 3 hari 3 malam itu. Banjir terjadi karena fenomena alam seperti curah hujan yang tinggi dan adanya kiriman air dari Bogor yang menimbulkan banjir besar-besaran kala itu. Tentunya, peristiwa ini tidak pernah terlupakan oleh warga sekitar, mengingat kondisi mereka saat itu yang bertahan dan berjuang di tengah bencana banjir. Dalam kurun waktu yang agak lama itu memang berdampak biasanya penyakit-penyakit kulit, ya kan? Karena sanitasi juga yang kurang, tuh kebersihan sanitasi warganya kurang, ya itu paling dampak-dampak yang kita rasakan kalau memang dia durasi banjir itu agak lama itu. Tapi kalau misalkan dia sebentar surut itu, ya biasanya dampaknya sih sedikit. Banyaklah merugikan warga, khususnya warga ibu-ibu rumah tangga, termasuk banyak kasur-kasur yang tidak tertolong lagi, sehingga dibuang, alat rumah tangga juga banyak, termasuk mebel-mebel juga. Intinya sangat merugikan masyarakat RW 07. Tahun 90 saya masuk ke Karet Tengsin ini memang belum ada pembangunan Kali Krukut. Yang dulu masih ada tanggul manual. Nah, setelah kesini dulu sering ada beberapa korban ya dari warga mana kan itu nyangkutnya sering kali di sini di wilayah sini sampai pintu air. Gitu. Melihat permasalahan ini, Sudin SDA Jakarta Pusat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir di Karet Tengsin. Pasca terjadinya banjir,
pemerintah langsung melakukan normalisasi dan penggerukan pada Kali Krukut di sepanjang wilayah RW 7 Karet Tengsin. Untuk program rutin kita kondisional ya, jika Kali Krukut itu kondisinya sedimentasinya tinggi akan kita lakukan pengerukan, tapi melihat juga kondisi di lapangan. Saat itu sekitar ada 2 kali kita ini 15.000 dan sekitar hampir 3.000, kita hampir 18.000 kubik kita ambil dari Kali Krukut RW 7 tersebut. Pastinya ada perubahan ya Mbak, karena sedimentasi yang tadinya muncul di Kali Krukut sudah kita angkat, jadi pasti tidak ada sedimentasi setelah kita keruk. Nah itu juga pengaruh juga, karena setelah kita keruk itu pasti aliran air lebih lancar kan, seperti itu. Ketinggian air pasti lebih turun ya, lebih turun karena dengan dikeruk dalam kan pasti ke muka air pasti lebih turun. Sebenarnya dari pemerintah daerah sudah memberikan solusi yang terbaik adanya pengerukan ataupun penanggulan itu. Itu ada beberapa rumah ataupun warga yang terdampak kena pelebaran kali. Nah, sebenarnya warga tersebut mendapatkan prioritas tinggal di rumah susun, yang ternyata warga yang tadinya mendapatkan fasilitas itu sebagian besar itu tidak terlaksana. Mungkin ada oknum-oknum yang memang jatah-jatah warga yang terdampak dari kali pelebaran itu tidak mendapatkan rumah susun itu. Di sisi lain, terdapat pula wilayah yang juga terkena dampak banjir dari Kali Krukut tersebut. Ya, wilayah yang biasa disebut Ben Hill atau Bendungan Hilir merupakan kawasan yang berdekatan dengan kawasan Karet Tengsin di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nama wilayah ini berasal dari 2 kata, bendungan yang merujuk pada struktur yang dibangun untuk menampung air, dan hilir merujuk pada posisi bendungan di bagian hilir dari aliran kali. Sejarah kawasan ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibangun untuk mengatur aliran air di Jakarta. Namun, faktanya kawasan ini menjadi kawasan yang rentan terjadi banjir. Banjir nih, banjir Bendungan Hilir. Banjir yang terjadi cukup membuat warga kewalahan dan terganggu dalam beraktivitas sehari-hari. Bahkan sampai saat ini, mereka masih dalam kekhawatiran dengan adanya banjir serupa di kemudian hari karena kondisi kali yang belum diurap. Seperti warga RT 6 RW 1 yang menetap di pinggiran Kali Krukut Bendungan Hilir mengalami hal serupa, yaitu terkena banjir besar di awal tahun 2020-an yang disebabkan oleh luapan Kali Krukut karena adanya kiriman air dari hilir ditambah kondisi kali yang belum di sheet pile dan belum maksimal dikeruk oleh pemerintah. Tahun 2020 itu pernah di Ben Hill itu pernah mengalami banjir karena adanya limpasan dari Kali Krukut itu sekitar 50 cm, 10 sampai 50 cm tergantung dengan kondisi di pemukiman kanan kiri Kali Krukutnya ya. Waktu itu kita mengirimkan pompa-pompa mobile, kemudian satgas untuk penanganan banjir di sekitar Ben Hill ya. Peristiwa banjir yang dirasakan warga Ben Hill dikarenakan adanya kiriman dari hulu. Kali Krukut berhulu di Situ Citayam, Kota Depok, Jawa Barat, yang dan berakhiran di Karet ketika kali tersebut bertemu dengan aliran banjir Kanal Barat dan menyatu dengan Kali Ciliwung. Total keseluruhan panjangnya mencapai 84,4 km dan panjang utamanya sebesar 30 km.
Aliran kali Krukut di hulu bisa sangat deras dikarenakan pengaruh topografinya. Faktor inilah yang dapat menyebabkan banjir kiriman ke sejumlah daerah di Jakarta. Ya banjirnya itu setinggi pagar ini lah. Setinggi, ya saya segini nih. Tingginya sebesar itu. Sampai langsung pun agak kesulitan masuk. Anak balita ya di rumah. Ada yang separuh diungsikan karena ada yang bertahan di atas. Memasak di atas, cuci piring di atas rumah. Itu air kan datang dari hulu ya Mbak, turun kemari. Ya kadang ada bambu, ada bangku-bangku gitu, pokoknya macam-macam. Yang paling utama yaitu lumpur. Setelah air surut, lumpur di mana-mana gitu. Kegiatan juga terganggu gitu kan, aktivitas lalu lalang gitu. Terpaksa kita sebelum itu kerja bakti dulu membersihkannya gitu. Tapi sudah banyak pengerukan sih, sudah sering. Belum maksimal aja. Ya dampak di warga RT 06 khususnya Bendungan Hilir ya lumayan besar juga, karena apa, dampak kalau selagi banjir tidak bisa beraktivitas. Contohnya yang saya jualan tidak bisa berjualan. Melihat permasalahan ini, pihak SDA Jakarta Pusat pun memberikan alasan terkait kali Krukut di Bendungan Hilir yang belum maksimal dikeruk. Bukan tidak melakukan pengerukan, tapi menunda ya, masih menunda untuk melakukan pengerukan agar mungkin pendekatan ke warga ya, seperti itu. Warga itu kurang setuju ya, karena mungkin dengan adanya pengerukan itu akan membahayakan rumah-rumah mereka. Jadi kurang welcome ya untuk kita masuk seperti itu. Karena adanya pemukiman di pinggir kali, kalau kita melakukan pengerukan yang berlebihan itu akan membahayakan bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali. Karena kalau kita terlalu dalam untuk mengeruknya itu dikhawatirkan pondasi turap kali itu akan amblas dan imbasnya ke bangunan-bangunan itu ikut amblas juga, dan itu akan membahayakan warga juga. Ya selama ini sih Mbak ya, Kak, itu kalau di sini walaupun hujan besar, itu debit air nggak terlalu tinggi. Kalau dari hulunya, dari sananya besar terus dan ya bisa 2 hari atau 3 hari curah hujan terus, di sini besar Mbak, gitu. Jadi bagaimana dampak dari hulu aja gitu. Selama yang saya alami sih dari kecil di sini ya, memang kalau hujan besar pun di sini debit air nggak terlalu tinggi, stabil udah begini aja. Gitu. Kalau mereka maksimalkan kan harus pengerukan, seumpama dari pemerintah minta sekian dalamnya kan, dikhawatirkan kan rumah yang ada di pinggir kali ini longsor gitu. Mungkin pertimbangan mereka seperti itu. Warga RT 6 RW 1 Bendungan Hilir telah merasakan langsung dampak banjir, dan mereka harus berjuang jika banjir terjadi kembali. Meskipun saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya pemeliharaan, namun tantangannya tetap ada dan warga terus waspada pada banjir kiriman. Faktor yang terjadi kalau misalnya dari arah hulu Kali Krukut itu misal hujan atau mendapat kiriman yang mengalir ke Kali Krukut Ben Hill, kemungkinan jika Kali Krukut Ben Hill-nya itu tidak dapat menampung, pastinya akan ada limpasan lagi seperti tahun 2020 seperti itu. Namun kita ada usaha di bagian hilirnya kan, kita sudah ada pengerukan di Karetensin sampai ke arah Ciliwungnya itu sudah pernah kita keruk, sehingga bisa membantu meminimalisir lah. Di Bendungan Hilir itu kurang lebih panjang itu kurang lebih 1 kilo, dengan lebar itu variasi karena ada yang kecil ada yang lebar ya. Dia mungkin kurang lebih ada sekitar 7 meter sampai 15 meter lah, kurang lebih seperti itu. Sebelum dikasih tanggul dari tata air itu, SDA itu, kita bikin tanggul yang dari karung-karung itu, tanah yang dikasih karung ditaruh di bibir sungai itu agar air tidak meluap seperti itu. Nah, kesininya alhamdulillah dari SDA itu bisa bikin
tembok itu, tanggul itu, seperti itu Kak. Sementara itu, melihat kondisi di kawasan Karet Tengsin tersendiri, berdasarkan data yang telah terkonfirmasi dari pemerintah Sudin SDA Jakarta Pusat, bahwa Kali Krukut yang ada di Karet Tengsin sudah dilakukan normalisasi dan penggerukan pada tahun 2022 dan 2024. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya banjir yang meluap ke pemukiman warga. Jadi kita pengurukan itu tergantung dengan kondisinya. Saat itu karena ada permintaan juga, dan juga melihat juga kondisinya juga pendangkalannya juga di titik-titik tertentu itu cukup tinggi. Memang kondisi di Karet Tengsin itu untuk mop-demop alatnya itu agak susah. Jadi kita mencari mana nih posisi yang harus untuk menurunkan alat, untuk loading alat seperti itu. Kalau secara umum ya, baik di satu RT di RW 7 maupun secara keseluruhan itu tanggapannya ya positif dan sangat mendukung. Kalau misalkan terjadi pendangkalan, nah itu juga ya itu yang tadi bisa berpotensi meluap, ya kan. Walaupun penggerukan sudah dilakukan, para warga di Karet Tengsin juga ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian Kali Krukut dengan tidak membuang sampah ke kali. Warga pun juga untuk saat ini untuk membuang sampah itu sedikit dibandingkan dulu ya. Dulu itu memang sebagian warga itu karena rumahnya dekat kali ataupun tanggul itu buang sampah ya semaunya. Tapi saat ini Pak RT ini semua udah mengingatkan untuk tidak membuang sampah ke kali. Ya para ketua RT dan staf ya kerjasama, artinya tuh ya tentunya menghimbau masalah kebersihan agar jangan sampai membuang sampah ke kali, ada tempatnya di atas. Di tengah tantangan banjir yang dihadapi dua kawasan ini, tindakan penggerukan yang sudah dan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak tersendiri bagi wilayah Karet Tengsin dan Bendungan Hilir. Dampak ini tentu dirasakan langsung oleh para warga dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah mereka dari sebelum dan sesudah penggerukan. Dampaknya banyak. Setelah dilakukan pengerukan itu dampaknya banyak. Satu, air irigasi untuk dari got ke got itu warga itu lancar. Yang kedua, memang dampak setinggi apapun air itu tidak berpengaruh ke masyarakat karena jalannya air juga lancar gitu. Ya kalau yang dilihat yang saat ini sih ya, dibanding dulu ya sudah jauh berbeda ya. Kalau dulu kan belum normalisasi kali itu aktivitas warga kan juga miris ya. Artinya sanitasi warga juga kurang layak karena banyak dulu masih ada MCK gantung ya kan, yang orang buang air langsung ke kali, ada juga orang sembarangan buang sampah. Setelah normalisasi kali itu jadi tanggul, nah itu mulailah dampak positifnya lebih baik kita dari yang dulu. Kalau hujan gede itu pasti kan ada ya rasa was-was, takut banjir seperti itu. Apalagi kalau udah ada dari waduk atau lampai itu udah siaga 1, siaga 2, nah itu kan ada di pemberitahuan Kak. Jadi itu was-wasnya itu ya udah siap-siap dalam arti saya begini, wah ntar banjir nih sampai jam sekian nih, udah diberitahu dari satu lampa. Meski begitu, di tengah kekhawatiran para warga ini, mereka sangat berharap ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemeliharaan dan penggerukan kali di wilayah mereka masing-masing. Untuk harapan saya ya sering-sering ibaratnya sering dibersihkan kalinya, setahun sekali 2 tahun sekali untuk pengerukannya seperti itu Kak. Biar nanti kedepannya nggak banjir lagi seperti itu. Kami berharap dari SDA-nya bekerjanya tuh lebih baik Mbak. Ya artinya tuh kalau bisa setahun 2 kali. Kalau setahun sekali tuh
Mungkin Pak udah ngeliat di depan rumah susun itu kan tanah udah naik semeter lebih itu. Itu dulu janjinya 3 bulan kerja cuma 50 hari doang. Saya mewakili warga RW 07 Kelurahan Karatengsin sangat berharap untuk pemerintah daerah DKI Jakarta untuk tetap selalu memperhatikan kebersihan lingkungan aliran Kali Krukut dengan selalu memberikan layanan untuk pengerukan, ingin diberikan pelayanan yang ekstra, artinya secara rutin, jangan sampai terlambat untuk penarikan sampah dari LPS kita, tempat pembuangan sementara di wilayah lingkungan kita, karena memang dampaknya sangat signifikan. Ya, yang pertama untuk pengerukan itu terus dilanjutkan sesuai SDA dari SDA ya sampai dengan tuntas supaya tidak terdampak warga banjir ataupun warga setempat di wilayah kami.